Viral di Jagadmaya, seorang konten kreator di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menemukan jasad Korban pembunuhan di bekas lahan wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya terungkap. Saudara, kawasan bekas wisata Kampung Gajah di Kabupaten Bandung Barat mendadak jadi perbincangan. Kasus ini bermula dari sebuah hubungan persahabatan yang berkembang secara tidak sehat dan berujung pada tragedi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kasus pembunuhan yang menimpa seorang remaja bernama Zain Ahmad Abdul Kudus. Zain merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Karena sifatnya tersebut, Zain tumbuh sebagai anak yang sangat diawasi oleh kedua orang tuanya. Namun, pada tahun 2021, ibunya meninggal dunia akibat sakit. Peristiwa tersebut menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Pada tahun 2022, keluarga dari pihak ibunya memutuskan untuk membawa Zain tinggal di rumah kakeknya di Kampung Ciduga, Kota Garut. Kepindahan itu secara otomatis membuat Zain harus pindah sekolah ke salah satu sekolah di wilayah tersebut. Di sekolah barunya, Zain mulai mengenal banyak teman, baik teman sebangku maupun kakak tingkat. Salah satu sosok yang terlihat sangat dekat dengannya adalah Yoga, seorang kakak tingkat yang saat itu telah memasuki jenjang SMA. Kedekatan mereka tampak seperti hubungan persahabatan biasa. Namun di balik itu, Yoga kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap Zain, mulai dari pemukulan hingga pengancaman. Suatu hari, keluarga Zain mendapati ia pulang dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah didesak untuk bercerita, Zain akhirnya mengakui bahwa luka tersebut disebabkan oleh tindakan Yoga yang sering memukulnya. Mendengar hal itu, pihak keluarga segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat dan meminta dipertemukan dengan keluarga Yoga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan pun dilaksanakan dan masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun keluarga Zain mengajukan satu permintaan tegas, agar Yoga tidak lagi menjalin hubungan apapun dengan Zain. Pada tahun 2025, setelah Zain dinyatakan lulus dari bangku sekolah dasar, keluarganya pun sepakat untuk memindahkannya ke kota Bandung untuk tinggal bersama keluarga dari pihak ayahnya. Perpindahan ini diharapkan menjadi awal kehidupan baru yang lebih baik bagi Zain. Namun setelah kepergian Zain, Yoga merasa kehilangan sosok yang selama ini dekat dengannya. Ia melampiaskan perasaan tersebut melalui sejumlah unggahan di media sosial. Di tengah rasa kehilangan itu, Yoga mengambil langkah nekat. Ia berusaha menghubungi Zain dengan menggunakan ponsel milik temannya untuk mencari tahu keberadaan Zain yang kini berada di Bandung. Setelah mengetahui lokasi Zain, Yoga memutuskan untuk mendatanginya dari Garut ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor. Pertemuan itu pun terjadi, dan sejak saat itu, komunikasi di antara keduanya kembali terjalin. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Yoga. Zain melanjutkan hubungan tersebut dalam keadaan terpaksa. Perasaan itu akhirnya diungkapkan Zain melalui pesan di WhatsApp. Pengakuan tersebut memicu kemarahan Yoga. Ia merasa tidak terima dan mulai memikirkan berbagai rencana untuk melampiaskan emosinya. Yoga kemudian menghubungi beberapa temannya untuk mencari bantuan. Salah satu temannya setuju untuk mengantarkannya ke Bandung menggunakan sepeda motor. Pada tanggal 9 Februari 2026, Yoga dan temannya berangkat menuju Bandung. Setibanya di sana, mereka menunggu Zain di depan sekolah hingga jam pulang tiba. Ketika Zain berjalan keluar sekolah, Yoga dan temannya menghadangnya dan membawanya ke sebuah lokasi sepi untuk melaksanakan rencana tersebut. Lokasi itu dikenal sebagai Kampung Gajah, sebuah tempat wisata yang telah lama terbengkalai. Di tempat itulah tindakan kekerasan dilakukan. Zain dipukul menggunakan botol minuman, kemudian diserang dengan benda tajam. Hingga pada satu titik, Zain tidak lagi memberikan respons. Yoga menyadari bahwa Zain telah berhenti bernapas. Dalam keadaan panik, Yoga menyembunyikan jasad Zain di sebuah pos tua di area tersebut. Ia kemudian mengambil ponsel milik Zain dengan tujuan memanipulasi keadaan dan mengelabui keluarga serta teman-temannya. Setelah itu, Yoga dan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan berusaha melarikan diri.
Di tengah perjalanan, Yoga mengirimkan pesan kepada salah satu teman sekolah Zain menggunakan ponsel milik korban. Pesan tersebut menimbulkan kecurigaan. Teman Zain yang menerima pesan itu segera menghubungi keluarga Zain dan menunjukkan bukti percakapan tersebut. Pada tanggal 10 Februari, pihak keluarga melaporkan hilangnya Zain kepada pihak sekolah dan kepolisian. 2 hari kemudian, pada tanggal 12 Februari 2026, seorang streamer bernama Sukandang Apriansyah bersama beberapa rekannya melakukan siaran langsung bertema horor di area Kampung Gajah. Di tengah siaran itu, mereka mencium bau tidak sedap yang berasal dari sebuah pos tua. Ketika didekati, mereka menemukan jasad yang tergeletak dalam kondisi kaku. Mereka segera melaporkan temuan tersebut kepada penjaga lokasi dan pihak kepolisian. Aparat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa jasad untuk proses otopsi. Karena korban masih mengenakan seragam sekolah, pihak kepolisian segera menghubungi sekolah terkait. Setelah proses identifikasi, polisi meyakini bahwa jasad tersebut adalah Zain Ahmad Abdul Kudus dan segera memberitahu pihak keluarga. Dalam proses penyelidikan, polisi mengumpulkan keterangan dari keluarga dan kerabat korban. Muncullah satu nama yang disebut, yaitu Yoga, yang sebelumnya diketahui pernah melakukan perundungan dan pemukulan terhadap Zain. Selain itu, salah satu teman Zain mengaku menerima pesan WhatsApp dari ponsel korban yang menyatakan bahwa Zain tengah diculik menggunakan mobil. Namun terdapat kejanggalan karena beberapa saksi melihat Zain dibawa menggunakan sepeda motor. Dari situ, polisi menduga adanya upaya manipulasi situasi oleh pelaku. Penyelidikan berlanjut dengan pelacakan lokasi ponsel Zain. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat tersebut berada di Kampung Ciduga, Garut, tepatnya di rumah Yoga. Pada tanggal 15 Februari 2026, Yoga ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Ia mengakui perbuatannya serta mengakui keterlibatan temannya dalam perjalanan ke Bandung. Sementara itu, temannya mengaku hanya mengantarkan Yoga dan tidak turut serta dalam aksi kekerasan. Setelah proses hukum berjalan dan keduanya dinyatakan bersalah, mereka dijatuhi hukuman berat dengan vonis yang disebut mencapai 20 tahun penjara sesuai peran dan keterlibatan masing-masing dalam kasus tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan yang tampak sebagai persahabatan dapat berubah menjadi sesuatu yang berbahaya ketika diwarnai kekerasan, obsesi, dan emosi yang tidak terkendali.